masuk ke narasumber yang kedua. Ini ada Bapak Dr. Riflo Panji Yuda MPD yang akan membahas tentang quality assessment in the new normal era. Kepada Pak Riflo, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Putri Puspa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak, para guru seni budaya yang terbilang cukup banyak melalui MGMP Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih sebelumnya sudah hadir dalam presentasi webinar dalam tema penilaian unjuk kerja pada pembelajaran jarak jauh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih quality assessment dalam era new normal, khususnya pada saat ini ya, pandemi, karena kita semua sadar bahwa pembelajaran yang harusnya terlihat mudah menggunakan internet maupun digital, virtual, dan yang lainnya, untuk beberapa guru mungkin yang mudah mungkin terasa mudah, tapi untuk yang sudah, mohon maaf, berumur atau sudah senior, mungkin ada beberapa yang merasa kesulitan atau merasa kurang puas dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan virtual atau digital. Oke, sebentar saya share dulu. Ini ya. Kelihatan ya Ibu Bapak. Oke, saya mulai saja. Ini ada banyak materi yang akan saya jelaskan, hanya saya persingkat saja karena memang tadi sudah cukup banyak yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Dini. Mungkin saya lebih menstimulus bagaimana dan apa yang Ibu Bapak butuhkan dalam proses quality assessment di era saat ini, new normal, mungkin bisa dibilang seperti itu. Oke. Hasil survei yang dilakukan oleh UNESCO pada perwakilan Asia Pasifik tentunya, bagaimana sih implikasi COVID-19 pada pembelajaran dan asesmen. Di situ terlihat negara-negara yang pengambil kebijakan yang menggunakan pendekatan yang fleksibel untuk melanjutkan proses pendidikan saat ini. Banyak strategi dari beberapa negara, tentunya Indonesia sendiri, yang ditempuh dalam proses ujian atau pembelajaran di sekolah. Banyak protokol yang ketat yang sudah diberikan oleh pemerintah, bahkan pembatalan ujian, perubahan jadwal, penilaian online, pembelajaran online tentunya, serta penggunaan pendekatan asesmen alternatif seperti portofolio, pembelajaran berbasis blended learning, rekaman hasil asesmen. Banyak yang sudah Ibu Bapak lakukan pada saat COVID ini. Begitupun hasil survei Asia Pasifik rata-rata hampir sama. Nah, yang akan saya perkenalkan atau saya paparkan itu adalah teacher assessment literasi assessment guru. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru agar dapat menyelenggarakan asesmen dengan baik tentunya pada saat pandemi ini. Ada dua poin yang akan saya bahas, ada kompetensi dan juga bagaimana pembentukan kompetensi melalui prosesnya itu sendiri. Jelas kompetensi yang harus dimiliki menurut Kena ada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dikuasai juga nantinya mampu ditunjukkan sebagai pemberian dampak positif, yaitu apa saja kepuasan batin, kemakmuran, dan kebahagiaan ketika melakukan pekerjaan tersebut. Dalam hal ini adalah pembelajaran dan asesmen. Hal berikutnya adalah pembentukan kompetensi melalui proses ya. Ada belajar, berlatih, berkarya,
berinovasi, dan juga presenting atau persembahan sajian dari hasil karya anak maupun guru itu sendiri. Jadi 5 poin ini yang dalam pembentukan kompetensi ini yang harus kita godok dalam proses new normal ini. Tentunya belajar jelas. Banyak hal yang memang menjadikan sebuah masalah saat ini, yaitu bagaimana belajar, berkarya, dan berinovasi tentunya dalam proses new normal di pembelajaran era digital saat ini. Maaf, Pak Rivo, Ya. mohon maaf saya potong. Ini ada beberapa audiens kita yang komplain nggak dengar suara Mas Rivo. Mungkin bisa lebih kencengin lagi, Pak, suaranya. Padahal. Oke, tes. Sudah kedengeran semua Ibu Bapak? Sedikit lagi, Pak Rivo. Oke, jelas suaranya. Sudah Jelas, full. jelas. Iya. Bisa dilanjutkan, Pak. Oke, saya lanjut lagi. 5 poin yang tadi, yang pembentukan kompetensi melalui proses ini, tentunya di era digital saat ini, yang learning, practicing, creating, innovating, dan presenting ini, mungkin Bapak Ibu sekalian mengalami sedikit kesulitan dalam era digital melakukan pembelajaran secara virtual tentunya. Belajar, berkarya, dan berinovasi. Bagaimana hal yang harus kita bentuk dan dikuasai oleh guru saat ini. Karena mungkin saat ini adalah bagaimana pemerintah menstimulus guru-guru maupun siswa yang ada di daerah-daerah terpencil tentunya untuk lebih berinovasi, lebih berkarya, tidak hanya secara konvensional, tapi juga secara digital dan virtual. Karena nantinya di era-era berikutnya, di tahun 2021, mungkin 2022, pembelajaran sudah mungkin lebih sedikit untuk menggunakan cara konvensional, lebih banyak menggunakan cara digital, virtual digital. Nah, itu yang harus kita bentuk saat ini dengan cara melakukan pelatihan dan juga terus berinovasi dengan membuat sebuah karya yang memang dibutuhkan oleh siswa nantinya. Nah, guru yang memiliki literasi assessment nantinya harus memahami apa yang harus di-assess atau dinilai, bagaimana cara menilainya, dan apa backwash yang mungkin terjadi. Apa itu backwash? Backwash adalah dampak yang merugikan atau negatif, dampak negatif yang timbul karena pertumbuhan penduduk. Apa saja sih dampak negatifnya? Jelas ketika penambahan penduduk itu jelas seperti kemiskinan maupun pendidikan itu berpengaruh dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana cara menghindari terjadi backwash tersebut? Itu menurut Stigin yang harus dipahami. Basically itu yang harus dipahami guru dalam literasi assessment. Jadi ketika gambarannya banyak siswa yang harus di-assessment oleh guru, maka kita sebagai guru akan bingung menilai dengan banyaknya siswa yang harus dinilai. Sedangkan kompetensi kita saat ini dengan menggunakan cara konvensional sangat sulit. Oleh karenanya, kita membutuhkan cara yang mungkin bisa dibilang efisiensi dan efektif. Bagaimana? Ya dengan menggunakan memiliki literasi digital. Literasi assessment salah satunya adalah literasi digital yang saat ini sedang diberikan oleh pemerintah sebagai stimulus bagi guru-guru dan siswa menghadapi era yang baru, new normal. Mengapa asesmen oleh guru itu sangat penting? Ya jelas, karena tadi sudah saya bahas, karena asesmen oleh guru dapat menimbulkan backwash efek pada pembelajaran. Itu yang sangat basically harus jelas kita pikirkan sama-sama sebagai tenaga pendidik. Maka dari itu sangat penting untuk mengoptimalkan assessment as learning, penilaian sebagai pelajaran. Tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan assessment dan instruction itu sendiri oleh Bu Dini. Assessment of learning
purpose-nya atau tujuannya judgment about placement credential. Dilakukan oleh siapa? Teacher. Information for teacher, instructional decision teacher. Self-monitoring, self-correction student. Itu metakognitif yang sudah kita lakukan mungkin belum optimal. Tapi yang akan kita lakukan adalah asesmen diri. Kita sangat sulit untuk menilai diri sendiri tentunya bagi siswa itu sendiri. Bagaimana menilai siswa itu sudah berhasil atau tidak kalau pada tahapan umur siswa itu masih belum bisa menilai diri sendiri, apalagi di bidang keterampilan ya, di bidang seni budaya yang harus rata-rata kalau kita menilai diri sendiri bagaimana lukisan kita ya, hasil karya kita pasti masih dibilang bagus. Itu yang memang harus kita stimulus oleh guru-guru, tugasnya itu sangat berat, bagaimana mengajarkan asesmen diri bagi siswa, tentunya juga buat guru itu sendiri. Tantangannya ini sangat berat ini bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin sudah senior maupun calon guru yang ada di sini. Era new normal, Kemendikbud memberikan signal bahwa sekolah akan tetap belajar dari rumah, entah itu rancangannya mungkin ibu bapak lebih tahu sampai kapannya, mungkin sampai akhir tahun ini, atau bahkan bisa diperpanjang tahun depan. Kita belum tahu, tergantung bagaimana pandemi ini bisa selesai atau tidak. Pembelajaran 95% lebih melalui daring. Nah, itu mungkin terlihat mudah, tapi pada implementasinya masih banyak permasalahan yang terjadi oleh guru maupun peserta didik pembelajaran daring ini. Tentunya ibu bapak lebih tahu bagaimana masalah yang sering timbul dalam pembelajaran daring ini. Yang ketiga, tuntutan persiapan asesmen kompetensi minimum. Nah, ini yang memang sangat sangat rapuh juga ketika asesmen kompetensi minimum ini dialihkan ke proses digital, literasi digital ini. Mungkin transisinya mungkin agak sedikit sulit, memakan waktu mungkin nantinya. Tapi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak ketika sering melakukan pelatihan seperti ini, insya Allah asesmen kompetensi minimum juga akan ibu bapak miliki nantinya. Bagaimana pelaksanaan asesmen secara daring agar tetap bermutu? Nah, ini yang memang tugas kita bersama-sama sebagai tenaga pendidik maupun nantinya asesor atau bahkan dosen seperti Ibu Dini, saya, bagaimana memberikan sebuah ilmu pada calon guru maupun pelatihan kepada guru-guru yang membutuhkan bagaimana pentingnya literasi dan numerasi sebagai kompetensi yang dituntut oleh AKM. Mengoptimalkan asesmen berbasis unjuk kerja yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dini, dan unjuk kerja individu, hindarkan tugas-tugas asesmen yang bisa ditiru atau dicontek. Nah, ini salah satu kesalahan guru-guru atau tenaga pendidik, mungkin ya mohon maaf saya koreksi sedikit, memberikan tugas atau tugas diskusi yang kurang menarik siswa atau menstimulus siswa untuk berdiskusi. Alhasil keterampilan proses yang ditimbulkan oleh siswa sangat minim sekali. Contoh soal-soal yang salah, coba jelaskan pengertian dari unjuk kerja. Itu jelas siswa yang memang sudah mengerti literasi digitalnya lebih baik dari siswa lain akan mudah menjawab ini dengan mencari di Google, copy, paste di lembar diskusi. Nah, itu yang harus kita hindarkan soal-soal seperti itu. Lebih baiknya adalah soal-soal yang menstimulus siswa untuk melakukan proses seperti hot, seperti itu, soal-soal hot, tapi lebih ke apa? Teks performance atau tugas unjuk kerja, tidak apa ya? Seperti pilihan ganda yang mungkin juga itu salah satu asesmen yang bisa ditiru atau dicontek oleh peserta didik. Itu yang harus sebenarnya dihindarkan. Berbagai wujud unjuk kerja atau TEFAK itu sendiri untuk saat ini ya, e-portfolio, diary, video, dan blog. Mungkin anak-anak saat ini, peserta didik saat ini cenderung lebih
lebih senang pada video virtual seperti ini. Mungkin ada juga yang untuk SMP tentunya ya, mungkin masih belum mengerti blog atau e-portfolio, lebih ke video maupun diary, karena dari berbagai literatur jurnal, umur SMP itu masih sering transisi mencari jati diri melalui curhatan-curhatan di diary. Mungkin pada zaman saya diary, mungkin untuk saat ini lebih ke sosial media seperti Facebook dan Instagram. Nah, gunakan itu sebagai proses asesmen yang dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai guru untuk menilai unjuk kerjanya. Contoh, ketika salah satu aplikasi yang memang khusus untuk seni budaya tentunya, yang sangat booming saat ini adalah TikTok. TikTok, mungkin Facebook juga, atau Instagram juga. Itu bisa kita maksimalkan untuk proses penilaian unjuk kerja dan juga siswa dalam melakukan tugas text performance ya, tugas unjuk kerjanya. Contoh, kalau saya sendiri, ya mohon maaf saya bukan di bidang seni budaya, tapi lebih ke bidang olahraga, mungkin hampir sama yang dimunculkan adalah proses keterampilannya. Itu biasanya saya lebih mengeksplor siswa untuk membuat sebuah produk karya, mungkin di seni tari atau di seni lukis seperti itu, musik juga, yang harus diupload setiap harinya, setiap hari atau setiap minggunya di sosial media yang mereka punyai seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Itu kan nge-link sebenarnya. Kalau di upload di di TikTok pasti akan langsung otomatis nge-link ke Instagram maupun di Facebook. Itu saya tuntut untuk setiap hari membuat sebuah karya. Jadi bukan berupa tugas mengerjakan di kertas itu kasihan untuk, kalau menurut saya itu kasihan untuk proses mental siswanya. Dalam hal ini ada kerja di rumah kan. Ya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak juga sangat sedikit terbebani lah dalam proses pembelajaran anak kita sendiri. Nah, makanya kita stimulus dengan sosial media yang mungkin sedang booming saat ini, yaitu ya TikTok, Instagram, Facebook. Biarkan mereka berkarya, tapi tentunya kita kontrol dengan tugas yang kita kasih. Tetap kita kontrol agar tidak keluar dari apa yang kita inginkan kompetensinya. Terutama ya di bidang tari, musik, maupun rupa. Itu yang biasanya saya lakukan kepada mahasiswa saya di FKIP. Setiap hari saya tuntut untuk membuat sebuah produk karya yang berproses, setiap harinya harus berubah, tidak boleh monoton. Mereka akan lebih senang membuat karya timbang kita harus mengerjakan soal yang 10 soal yang sebenarnya sudah jelas-jelas jawabannya bisa kita cari di engine itu sendiri. Nah, lanjut kita asesmen literasi dan numerasi AKM. Mohon maaf, Pak Rifo, karena durasinya sudah 15 menit, mungkin bisa dipercepat lagi kali, Mas? Oke, siap. Jadi, saya persingkat, yang harus Ibu Bapak tekankan saat ini adalah, dalam proses era new normal ini adalah bagaimana Ibu Bapak membuat sebuah text performance atau tugas unjuk kerja yang memang membuat siswa itu aktif dalam bidang keterampilan dan sikap. Tentunya Ibu juga butuh rubrik nantinya. Mungkin rubrik Ibu sudah tahu lah bagaimana rubrik itu dibuat. Ada holistik, ada analitik. Itu teknis. Itu teknis. Tapi yang terpenting adalah bagaimana teach dan assessment-nya itu mempunyai feedback bagi pembelajaran, bagi guru, bagi semua yang ada di bidang pendidikan. Jadi ketika siswa itu setelah mengerjakan tugasnya, ada hal yang terserap dipikirkan bahwa oh ya asik ya. Jadi tidak hanya mengerjakan soal udah tinggal selesai, tapi ada feedback yang memang terpatri di dalam jiwa peserta didiknya agar besok mau melakukan hal yang lain. Itu sebenarnya yang mungkin
implikasi terhadap pembelajaran pada revolusi industri 4.0. Satu, jelas ada Merdeka Belajar, pembelajaran abad 21 yang memungkinkan ibu dan bapak untuk terus berinovasi dalam proses digital. Literasi digital ibu bapak harus sering ditingkatkan karena tidak boleh kalah dari siswanya. Literasi digital, terus membaca tentunya, terus berproses, jangan takut untuk mencari informasi dari Google atau yang lainnya, karena di utak-atik tidak mungkin rusak itu laptop atau komputer atau handphone ketika kita ngutak-ngutik. Kalau salah dibalik lagi seperti itu. Jangan sampai kalah literasi digitalnya oleh siswa. Ya, seperti itu saja. Nanti mungkin bisa dilanjut lebih digital dan lebih virtual lagi oleh Pak Bambang di bidang webnya dan bagaimana caranya Ibu nanti input soal. Pak Bambang, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Rivo dari Naura Melati. Oh, ini sepertinya mahasiswa ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Melati dari Universitas Negeri Jakarta. Saya mau bertanya kepada Pak Rivo. Tadi dijelaskan kalau anak-anak tuh dikasih tugasnya praktek aja gitu. Nah, kalau misalkan tugasnya praktek, bagaimana kita menilai kognitifnya ya Pak? Apakah bisa dari tugas tersebut kita menilai kognitifnya juga? Kasih Pak. Oke. Ya, sebenarnya tidak di dalam yang tadi Ibu dijelaskan itu ada keterampilan yang kemampuan yang harus kita miliki jelas ya. Ada kognitif, afektif maupun psikomotor. Ketika kita memberikan tugas praktek, bukan hanya keterampilan sebenarnya yang kita nilai. Hanya saja di situ kalau unjuk kerja itu ada aspek kognitif itu bermain tapi proporsinya tidak terlalu besar. Lebih besar proporsinya lebih ke keterampilan. Nah, bagaimana kita untuk menilai kemampuan kognitifnya adalah dilihat dari bagaimana indikator-indikator yang ingin dinilai pada saat proses kemampuan itu. Biasanya, saya ambil contoh kalau matematik itu sendiri, kalau ada soal seperti ini. Contoh, kalau yang bangun ruang atau soal matematik kan contoh soal nih. Nah, itu kan jelas kalau dipakai unjuk kerja itu kayaknya agak aneh karena yang dinilai adalah kemampuan kognitifnya yang bekerja. Apalagi soalnya soal HOTS. Nah, bagaimana itu bisa dinilai keterampilannya? Begitupun nanti sebaliknya ya. Soal keterampilan bagaimana kita menilai kemampuan kognitifnya. Nah, dengan cara bagaimana kita aspek-aspek dalam rubrik itu kita masukkan aspek kognitifnya juga. Tidak hanya melihat sebuah hasil produknya, hasilnya nilainya 27 benar. Tapi lihat proses dalam mereka melakukan kemampuan pemecahan masalahnya. Karena kalau di dalam rubrik itu, sebelum membuat rubrik, jelasnya ada indikator-indikator yang kita masukkan, Mbak Naura. Jadi indikator itu yang berperan bagaimana proporsi kognitifnya, bagaimana proporsi afektifnya, bagaimana proporsi psikomotornya. Jadi tidak semata-mata ketika kita membuat praktek nari yang kita nilai hanya apa namanya keterampilannya. Kita selipkan saja di tugas task performanya itu sebelum mencontohkan dalam praktek menari atau contohnya melukis, mereka harus menjelaskan dulu apa sih contohnya definisi dari tari topeng misalnya sebelum mereka menampilkan praktek tari topengnya itu sendiri. Jadi kognitifnya itu timbul dari indikator-indikator yang kita buat dalam mungkin kisi-kisi soal. Gitu. Jadi tidak semerta kita praktek, ayo kita menari atau melukis sebuah ini. Tapi di situ kita selipkan dalam soal teks performance-nya itu berbentuk HOTS biasanya, soal pemecahan masalah, yang nantinya timbullah 3 aspek kognitif, sikap maupun keterampilan itu sendiri, Mbak Naura. Begitu. Jadi menilai kognitif, afektif, psikomotor tergantung teks performance yang kita buat dari kisi-kisi yang di dalamnya ada indikator dan aspek yang akan kita nilai. Itu terserah dari guru yang mau menilainya, mau apakah
Afektifnya saja lebih besar 80, keterampilannya cuma 10%, kognitifnya 10%, ataupun sebaliknya kognitifnya 80, sisanya 10-10, maupun keterampilannya 80, yang lain 10-10. Itu tergantung pokok bahasan materi yang kita ambil, indikator-indikator yang kita ambil, maupun aspek-aspek yang akan dinilai. Begitu Mbak Naura. Itu. Ya, Mbak Naura sudah dipahami tadi jawaban dari Oh iya, Mbak. prodi Ya, apa baik, ini dari Kak. WNJ nih? Terima kasih, Pak. Dari Naura dari prodi apa? Pendidikan tari. Oh, Pendidikan tari. Oh, ini ada mahasiswanya Bu Dini ya. ya. Oke, terima kasih Naura untuk pertanyaannya. Lanjut. Nah, Kita masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Misda Asmayanti. Ini Ibu ingin bertanya dengan siapa? Ibu Misda? Halo Bu Misda. Ibu maaf, masih di mute ya Bu ya? Suaranya. Bu Misda, nggak kedengeran Bu Misda. Nggak kedengeran Bu, maaf. Bu Misda, nggak kedengaran. Ya, Mungkin bisa ditulis aja kali Bu ya? Bisa Ya. dicat. di chat Bu Misda. Bisa nggak dicat kedengaran. aja ya Bu ya? Ya, Bu Misda di chat aja ya Bu. Ya. Ditanyakan ya Bu ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, ada Betul dari saja. Hikmah yang ingin bertanya kepada Pak Rivo dari SMP Negeri 130. Ibu Hikmah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa teman-temanku semua, seni budaya yang hebat-hebat. Saya Bu Hikmah dari SMP Negeri 130. Sangat menarik arahan dari Pak Rivo. Memang jujur Pak, untuk awal-awal kita agak terkejut dengan kondisi pandemi COVID-19. Jadi bukan hanya anak yang beradaptasi dengan kondisi ini, tapi kita juga guru-guru itu juga perlu beradaptasi dengan kondisi ini. Tapi alhamdulillah MGMP DKI Jakarta itu seperti pelatihan kemarin sudah memberikan kita bekal untuk kita memberikan variasi anak-anak dalam pengajaran. Tapi jujur kita itu masih berorientasi pada satu anak-anak mengerjakan. Jadi partisipasi anak-anak. Sementara kita masih sedikit prosentasenya untuk menilai kualitas anak-anak. Karena tadi seperti yang Bu Harmonis sampaikan, kita perlu mengejar anak-anak, apalagi kita sebagai wali kelas dapat laporan anak kita belum mengerjakan ini, belum mengerjakan itu. Jadi kita masih dalam tahapan mengejar itu. Dan pencerahan yang Pak Rivo katakan itu sangat menggelitik pemikiran saya, apalagi anak-anak setelah PTS, bagaimana anak-anak bisa digali, kita mulai berorientasi pada konten. Nah, mohon arahan dari Pak Rivo, bagaimana kita sekarang bergerak ke tidak hanya anak-anak mengumpulkan tugas, tapi sudah terkait dengan kualitas anak-anak dalam pengumpulan tugas mereka. Terutama kita ya, guru-guru seni budaya yang banyak sekali istilahnya praktek yang harus anak-anak lakukan gitu. Terima kasih Pak Rivo, mohon arahannya. Oke, terima kasih Ibu. Ibu siapa Hikmah ya, Hikmah ya. sangat bagus sekali pertanyaannya. Mungkin semua yang Ibu sampaikan semua dirasakan oleh guru-guru. Memang termasuk dosen juga merasakan hal yang sama seperti itu. Hanya objeknya saja berbeda. Ibu objeknya di umur SMP, sedangkan saya, Ibu Dini, dan Pak Bambang objeknya lebih dewasa lagi, yang mungkin masih bisa diatur. Memang yang saya rasakan itu ketika anak SMP, ada survei yang mengatakan seperti ini, ketika masa pandemi itu, apakah pembelajaran daring ini menarik atau tidak? Hampir 60% mengatakan anak SD, SMP, SMA itu tidak menarik. Alasannya karena salah satunya adalah kalau orang kenalan itu
ini dari sisi siswanya, perspektif siswanya, pengenalan pertamanya itu sudah tidak menarik terkait teknis handphone dan yang lain-lain ya yang mungkin belum menunjang. Awalan pertamanya itu sudah tidak menarik dalam arti pertama sudah langsung diberikan tugas. Itu yang mungkin sampai tingkat universitas pun masih banyak yang melakukan seperti itu. Kalau saya pribadi, cara mengajar saya lebih membebaskan anak dalam satu grup itu untuk berdiskusi tanpa tema. Dalam arti tanpa tema itu bukan di luar apa pokok bahasan materi ya, tapi saya berikan sebuah masalah. Coba dong saya contoh, coba dong Bapak ada masalah nih, saya punya masalah, Bapak nggak bisa mengoperasikan atau mengerjakan soal yang masalahnya gini, mungkin anak-anak bisa bantu. Tapi ketika pertama sebelum melakukan proses itu, saya berikan kalau dosen itu kalau awalan itu ada tatap muka pertama itu apa ya namanya apa Bu Dini, kalau tatap pertama memberikan nilai itu komitmen bersama kalau setiap tugas yang diberikan akan saya berikan poin 1. Ketika murid-murid semakin banyak aktif atau mengerjakan tugas atau aktif lah, saya akan memberikan poin 1. Saya ajarkan untuk semua race balap berkompetisi dari awal. Tapi berkompetisi secara sehat bukan dalam arti mereka benar atau salah mengerjakan soal, tapi lebih berproses bagaimana ide-ide mereka tuh keluar semua di dalam grup WhatsApp itu sendiri. Jadi kalau saya pribadi itu tidak berfokus pada benar atau tidaknya tugas, tapi bagaimana ide-ide dari anak itu keluar tentang proses pembelajaran. Ibaratnya kita tuh udah kayak ibunya mereka curhat masalah pokok pembelajaran itu kita dengarkan dulu maunya gimana sih belajarnya. Kalau saya pertemuan pertama seperti itu Ibu. Jadi saya nggak langsung tugas kerjain, pokoknya dikumpulin enggak. Tapi saya memberikan komitmen bersama dulu. Proses pengajaran saya seperti ini, saya tidak akan memberikan tugas yang banyak-banyak. Itu kalian sendiri yang membuat. Saya hanya memberikan clue-nya saja atau bahasa akademisnya text performance saja. Silakan membuat sekreatif mungkin. Walaupun saya pembelajarannya matematik atau olahraga, silakan. Saya tidak melihat hasilnya seperti apa itu mau benar mau salah, tapi saya penting ide kalian, proses kalian berjalan dalam proses pembelajaran ini. Jadi anak dibuat menarik dulu di awal. Ketika nanti anak sudah menarik dan mengikuti rule-nya kita bisa belok-belokkan anak semau kita. Memang agak sulit, memang tidak semudah itu karena mahasiswa dengan mungkin sekolah guru berbeda tingkatan kuantitinya. Kita mungkin cuma hanya sekedar kelas berat itu sekitar 40-60, mungkin guru yang lebih besar. Tidak mudah, tapi tidak sulit juga untuk dilakukan, tergantung kemampuan oleh Bapak Ibu sendiri. Karakter kita, guru-guru memang berbeda dengan satu sama lain. Saya hanya memberikan secara umum saja Bu, bagaimana pengalaman saya dalam mengajar di universitas, karena mohon maaf saya belum berpengalaman mengajar di sekolah SD, SMP maupun SMK. Jadi mungkin ibu bapak sendiri yang membuat karakternya itu sesuai dengan kebutuhan sekarang Bu. Tidak terlalu keras. Justru kalau ibu dihajar tugas setiap hari, tugas itu menyelesaikan di kertas ya, di paper test and pencil ya, itu sangat membosankan. Biarkan anak berkreasi dengan sosmednya, dengan digitalnya. Kita kasih clue aja yang memang sesuai pokok bahasan. Kalau yang seni budaya ya coba nari dong di TikTok, ibu mau tahu dong, misalnya nanti upload dong di tag ibu mau tahu. Itu sebenarnya kita nggak harus kasih tugas, itu sebagai bahan penilaian kita sendiri. Tapi pokok bahasanya tetap, misalnya tari modern. Tanpa kita memberikan tugas dalam arti kamu harus gini. Cuma kita memberikan clue saja. Bahasanya clue kalau saya. Tidak. Kalau saya menyebutkan tugas tuh anak sudah beban dulu ya, tugas lagi. Kalau clue itu saya memberikan clue curhatan saya pengen lihat dong kamu nari mungkin kayak Puspa menari modern dance dong, K-pop dong, atau dan yang lain-lain, tapi di TikTok atau di Facebook, di sosial media ibu mau lihat dong. Nah itu lebih ke keterampilannya, pengetahuannya ya kita nilai sesuai dengan
pengetahuan mereka terkait definisi atau kemampuan teoritisnya mereka. Gitu sih Bu menurut saya. Mungkin karena memang pengalaman saya di bidang guru ya mungkin minimal banget, tapi saya memberikan pengalaman ketika saya mengajar di tingkat universitas, saya selalu mengandalkan prosesnya, tidak harus produk hasilnya, tapi saya prosesnya. Karena yang diajarkan oleh mungkin Bu Dini sendiri dan dosen-dosen saya di UNJ itu memang tidak serta-merta lebih ke hasilnya harus benar. Kadang kita guru kalau salah ya menyalahkan. Saya tidak pernah menyebutkan kata salah ke mahasiswa saya sampai saat ini. Jadi kata salah tuh menurut saya sangat rentan saat ini di era pandemi, karena mereka sadar mereka tuh butuh apresiasi dari guru bahwa apapun itu nilainya bagus. Coba aja dulu. Stimulus anak-anak tuh coba aja dulu. Jangan pernah ngomong nggak bisa, coba dulu. Jadi itu yang saya lakukan saat ini, Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rifo untuk